Selamat pagi dan selamat bergabung di ibadah hari kenaikan Yesus Kristus, Kamis 21 Mei 2020. Kebaktian hari ini merupakan ibadah dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menggunakan tata ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Anggota jemaat dapat mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing melalui video ibadah yang dapat diakses melalui akun YouTube GKE Talenta Palangkaraya, serta dapat menggunakan lembaran liturgi yang sudah dibagikan kepada anggota jemaat. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini, Pendeta Emeritus Gideon Yesuan, Liturgus Penetua Theodora Ripahmawarti, pembacaan Alkitab dan persembahan Diakon Yudo Asbela, pianis Brian Siti, pemandu pujian Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati ibadah ini dan menyempurnakan pelayanan kita. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini. Berita lainnya dapat dibaca dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan kepada anggota jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Tuhan bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama dan yang kedua, Agungkan Kuasa Namanya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini didabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah menaikkan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 223, bait yang pertama dan yang kedua, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema.
Nas pembimbing diambil dari Mazmur 68 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kita angkat pujian kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait yang pertama sampai yang kedua, perubahan besar. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun, dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkati kami semua dalam kebaktian ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b dan 2. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan.
Marilah kita angkat puji-pujian secara berbalas-balasan yang diambil dari Mazmur pasal 47 ayat kedua dan ke-6 sampai yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diri sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita berdoa sebelum bacaan Alkitab. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan surga. Duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberi kuasa memerintah di surga dan di bumi, sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Berilah supaya kami jangan terikat oleh barang dunia ini, melainkan supaya kami memandang kepadamu dan merindukan kemuliaan dan tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam rumah Bapa-Mu. Kami menanti kedatangan Tuhan dan pernyataan kemuliaan-Mu di dunia ini. Kepadamu kami berseru, tiliklah akan jemaat-Mu. Lengkapilah segala kekurangannya dengan kelimpahan dan segala kelemahannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Perintahkan pimpinan gereja-Mu dengan Roh Kudus, dan berilah supaya gereja-Mu di sini dan di segala tempat memuliakan nama-Mu dengan berani dan setia. Penuhilah dunia ini dengan kemuliaan-Mu dan dengan firman-Mu, sampai harinya datang kelak, apabila sekalian bangsa berlutut di hadapan Tuhan dan sekalian lidah mengaku dan memuji Tuhan sebagai Raja kekal bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berita kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Allah seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap hidung jemaat nomor 198 bait yang pertama dan yang kedua. Di hatiku ya Yesus. Agar tenang
Bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan kita pada hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2020, sesuai menurut ketentuan dalam Almanak Gereja Remadan Pembis, yaitu yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, terpilih dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan dari Allah dan kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, titiplah akan keberadaan kami umat-Mu yang telah berhimpun di sini pada saat ini. Kami sangat merindukan akan roti surgawi itu, yaitu firman Allah ini. Tolong Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, Bapa. Biarlah Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada saat ini. Tolong urapilah hamba-Mu yang memberitakan. Demikian juga Tuhan berkati sekalian jemaat-Mu yang mendengar. Jauhkanlah segala macam cobaan dan godaan yang ingin mengganggu kami dalam mendengarkan akan firman-Mu. Tetapi kuasailah diri kami dan berfirmanlah kepada kami sekalian dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53 yang demikian bunyinya. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus. Kami ulangi, Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Salam. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan.
berita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya masih merupakan misteri yang belum terjawab penuh bagi sebagian murid Yesus. Antara ya dan tidak, sebab sebagian di antara murid Yesus ada yang belum pernah melihat pada penampakan Yesus sebelumnya. Menjelang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya untuk yang ketiga kali atau yang terakhir untuk meyakinkan iman para murid bahwa ia benar-benar telah bangkit dan hidup kembali dari kematiannya sesuai dengan pernyataannya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dalam penampakan dirinya yang terakhir ini, rupanya Tuhan Yesus sempat berdialog dan meninggalkan pesan khusus untuk ke-11 orang murid, sekaligus menetapkan mereka untuk menjadi saksi dari semua peristiwa yang terjadi tentang Yesus sebagai Mesias anak Allah yang dijanjikan, seperti yang dituliskan dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, bahwa itu adalah benar. Di dalam namanya ada perbuatan dan pengampunan dosa, dan itu harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Sampai itu pula kembali Tuhan Yesus menyampaikan janjinya untuk mengirim seorang penolong seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, yaitu roh kebenaran yang akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Setelah Tuhan Yesus berbicara dan menyampaikan pesan terakhir, ia membawa mereka keluar kota menuju sebuah bukit dekat Betania. Disinilah ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan di tempat ini pula Tuhan Yesus berpisah dengan terangkat naik ke surga, dari mana ia diutus oleh Allah sebagai sembah. Lalu mereka menyembah dia. Setelah itu mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dan mereka tetap tinggal di Yerusalem, memuji dan memuliakan Allah di bait Allah sambil menantikan pengendapan akan janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk tahun 2020 melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan untuk kita sekalian pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab adalah ya dan amin, dan itu semua telah digenapi, yaitu melalui Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan dan Mesias dunia. Dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, saya ingin mengutip satu ayat saja yang akan menjadi bahan renungan kita bersama pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk tahun 2020 ini, yaitu ayat yang ke-48 yang demikian bunyi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka ada pertanyaan, siapakah yang dimaksud dan kamu di sini? Apakah hanya para murid Yesus? Bukan. Akan tetapi sekalian orang yang percaya yang hidup sampai sekarang ini, termasuk kita ini. Berarti kita juga adalah saksi bagi Kristus. Jika kita telah datang sebagai saksi,
kepada kita dituntut suatu tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bagi dunia dimanapun kita ada dan berada. Misi keselamatan inilah yang harus kita sampaikan atau wartakan sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing, mulai dari tengah-tengah keluarga, lingkungan jemaat, masyarakat, baik itu melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kita. Seperti Paulus mengingatkan kita, sebagaimana dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, sementara masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjalan bersama-sama, saling berpegangan tangan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh sukacita, supaya semua lutut akan bertelur dan lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus surga tahun 2020. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 218 bait yang pertama sampai yang ketiga. Kita kembali bersatu dalam doa. Allah yang dikenal dan disembah dalam nama Yesus Kristus,
kembali kemenakan segala pujian, hormat dan terima kasih kami kepadamu, di mana Engkau telah berkenan atas persekutuan dan perhimpunan kami pada saat ini. Tuhan telah memberkati kami semua, bahkan Tuhan juga telah menyembuhkan kami dengan roti surgawi yaitu firman Allah yang hidup. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau tabur dan Engkau sampaikan kepada kami sekalian pada saat ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi ia akan hidup dan bertumbuh dalam hidup kami, agar ia dapat berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong jangan tinggalkan kami Bapa, tetapi biarlah yang Engkau sentiasa menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dimanapun kami ada dan berada. Biarlah kami dapat melakukan segala kehendak-Mu itu dalam hidup ini dengan ketaatan dan kesetiaan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tolonglah pemerintah kami dalam mengemban tugas yang berat pada saat ini. Bila Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan yang Maha Kudus. Apalagi saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi yaitu wabah COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa memberi kedamaian bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Demikian juga Tuhan, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas pemerintahan mereka sesuai dengan kondisi kami pada saat ini dengan jujur dan benar. Bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, kiranya Engkau menabur benih-benih kedamaian dan juga benih-benih kasih, agar kami senantiasa dapat hidup berdampingan satu sama lain, bersahabat. Dengan demikian NKRI tetap berdiri dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah sekalian orang yang percaya di seluruh muka bumi ini, dari istimewa di Indonesia. Tolonglah ya Tuhan gereja Kalimantan Tulis dalam tugas dan panggilannya. Biarlah Tuhan menyertai para hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua dan diakon, dari tingkat sinode sampai ke tingkat lingkungan pelayanan, agar kami dapat melakukan tugas dan pelayanan kami dengan setia, khusus untuk jemaat GKI Talenta. Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa memberkati kehidupan seluruh warga jemaat Talenta ini, agar kehidupan kami sekalian kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkatilah para pendeta, penatua dan diakon yang bertugas dan melayani di tempat ini, agar apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, demi untuk kepentingan pelayanan dan juga untuk kemajuan sidang jemaat. Demikian juga Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan saudara kami yang pada sakit. Engkau lawat mereka untuk memberikan kekuatan kesembuhan melalui pertolongan kudus. Hiburkanlah saudara kami yang sedang dalam keadaan berduka. Angkatlah semangat dan harapan hidup mereka, supaya mereka dapat memandang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Demikian juga baik untuk janda, duda dan anak yatim piatu. Tolonglah Tuhan, Engkau senantiasa melengkapi hidup mereka, supaya mereka juga boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan, bagi orang yang sudah lanjut usia, Engkau senantiasa merangkul mereka, agar mereka tetap menjadi milik Bapa untuk selama-lamanya. Demikian ya Tuhan, dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk tahun 2020 ini, lengkapilah sukacita kami bersama. Biarlah melalui kehidupan kami pada masa yang akan datang, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat,
karena Engkau yang punya kerjaan kuasa demikian sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11-12. Demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita berdoa. Kepunyaanmu-lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong kolekte yang berada, jemaat menyanyi NKB nomor 197, bait 1 dan seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Besarlah untungmu. Meskipun angin keras badai dunia NKB nomor 196 bait yang pertama.
beroleh berkat. Sampailah kita pada penghujung acara kebaktian kita pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini dan atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Talenta Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.